Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga pembacaan peraturan bersangkutan dapat memberikan manfaat yang luas kepada rekan-rekan sekalian. Jadi kali ini kita melanjuti rekaman yang terdahulu yang sudah ada yaitu di bagian 1 dan bagian 2. Kali ini saya melanjutkan untuk bagian ketiganya. Mengenai pembacaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Nah, kita ke halaman 13. Saya lanjutkan ya. Jadi halaman 13 nomor 2 yaitu ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Nomor 3, disepakati atau ditetapkannya pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal, atau keempat, ditandatanganinya akta mengenai pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A oleh notaris. Ayat 4, impor barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terjadi pada saat barang kena pajak tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Ayat 5, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terjadi pada saat A. Harga atas penyerahan jasa kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. B. Kontrak atau perjanjian ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak diketahui atau C. Mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri jasa kena pajak. Halaman 14, nomor 6, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan huruf E terjadi pada saat yang lebih dahulu terjadi di antara saat A. Harga perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. B. Penggantian atas barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya. Atau C. Harga perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya. 7. Pemanfaatan barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian. Dalam hal saat terjadinya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak diketahui. B. 8. Ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F terjadi pada saat barang kena pajak dikeluarkan dari daerah pabean. 9. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F terjadi pada saat penggantian atas barang kena pajak tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. 10. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F terjadi pada saat penggantian atau atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Halaman 15, ayat 5. Di antara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan satu pasal yakni pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 17A. Nomor 1, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi bagi konsigner terjadi pada saat harga atas penyerahan barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan
atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak konsignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 2. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi. Bagi konsigni terjadi pada saat A. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. B. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan antar cabang. C. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, atau D. Harga atas penyerahan barang kena pajak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak konsigni, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 6. Ketentuan ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 pasal 19 diubah, serta ayat 2 pasal 19 dihapus, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut. Pasal 19, 1. Faktur pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak pada saat penyerahan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat 3, ayat 5, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10, serta pasal 17A. Halaman 16, nomor 2 dihapus. 3. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. 4. Pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggap tidak membuat faktur pajak. 5. Pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ayat 7, di antara pasal 19 dan pasal 20 disisipkan satu pasal, yakni pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 19A nomor 1. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Nomor 2, keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. B. Identitas membeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang meliputi 1. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah. 2. Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Atau 4. Nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Halaman 17. C. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga. D. Pajak pertambahan nilai yang dipungut. E. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. F. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan G. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nomor 3. Nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Nomor 4. Faktur pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 huruf B angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nomor 5. Pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak, pembeli barang kena pajak, atau penerima jasa kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 5.
Ketentuan ayat 1 pasal 20 diubah, ayat 2 dan ayat 3 pasal 20 dihapus, serta ditambahkan satu ayat dalam pasal 20, yakni ayat 4, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut. Pasal 20 nomor 1. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, sebagaimana pembeli barang kena pajak dan atau menerima jasa kena pajak dengan karakteristik konsumen akhir, termaksud yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik, merupakan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Nomor 2 dihapus, nomor 3 dihapus, nomor 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana pembeli barang kena pajak dan atau penerima jasa kena pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut pajak pertambahan nilai diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Bab 5, penyesuaian pengaturan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk kemudahan berusaha. Pasal 6. Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atau dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 162 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5268 diubah sebagai berikut. Nomor 1, ketentuan angka 1 pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nomor 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Halaman 19, nomor 3. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Nomor 4, verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian, pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan atau menghapus nomor pokok wajib pajak, dan atau mengukuhkan atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor 5, pembahasan akhir hasil verifikasi adalah pembahasan antara wajib pajak dan petugas verifikasi atas hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil verifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Nomor 6, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nomor 7, pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Maaf, saya ulangi untuk nomor 7, pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. 8. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Halaman 20, nomor 9. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Nomor 10, persetujuan penghindaran pajak berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. Nomor 11, prosedur persetujuan bersama Mutual Agreement Procedure yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Nomor 12, persetujuan bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan. Nomor 13, kesepakatan harga transfer Advance Pricing Agreement yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara A. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau B. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang melibatkan wajib pajak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. Nomor 2, ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 pasal 7 dihapus. Nomor 2, Nomor 2, ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 pasal 7 diubah. Di antara ayat 2 dan ayat 3 pasal 7 disisipkan satu ayat yakni ayat 2A, serta penjelasan ayat 3 pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga ayat 7 berbunyi sebagai berikut. Halaman 21 pasal 7. Ayat 1, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya apabila A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau B. menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan atau tidak lengkap atau melempirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ayat 2, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditandatangani oleh wajib pajak dan disertai dengan A. Penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. B. Surat setoran pajak sebagaimana bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dan C. Surat setoran pajak sebagaimana pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 100%. Sebesar 100%. Ayat 2A. Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. 3. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terhadap wajib pajak tidak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nomor 4, apabila setelah wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masih ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut terhadap wajib pajak, tetap dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Halaman 22, ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 3, ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 6, dan ayat 8 pasal 8 diubah, serta ayat 7 pasal 8 diubah, dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut. Pasal 8, nomor 1, ayat wajib pajak
dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana Pasal 8 ayat 1. Wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ayat 2. Laporan tersendiri secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampirkan dengan A. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format surat pemberitahuan. B. Surat setoran pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar. Dan C. Surat setoran pajak atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ayat 3, untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemeriksaan tetap dilanjutkan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar. Halaman 23 ayat 4. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang dilakukan oleh wajib pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut. 5. Surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4. 6. Surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan bukti pembayaran sanksi administratif terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Ayat 7 dihapus. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat 4. Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yakni pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10A. 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Halaman 24B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan C. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Ayat 3, pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. B. 4. Penentuan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, paling sedikit mempertimbangkan modal usaha, peredaran bruto, dan tahun pendirian kegiatan usaha wajib pajak. 5. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terhadap wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6. Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan atau tata cara penyelenggaraan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat 5, ketentuan ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, pasal 12 diubah. Di antara ayat 4 dan ayat 5, pasal 12 disisipkan satu ayat, yakni ayat 4A, dan penjelasan ayat 1, pasal 12 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. Sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut. Pasal 12, 1. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.
Nomor 2, dalam hal pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemeriksaan ditangguhkan sebagai berikut. Halaman 25, A. Pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. B. Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. C. Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. D. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau E. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. 3. Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilanjutkan apabila A. Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. B. Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana yang di bidang perpajakan. C. Penyidikan dihentikan karena tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Atau tersangka meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau D. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Halaman 26, nomor 4. Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihentikan apabila A. Pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. B. Penyidikan dihentikan karena pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. C. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan D. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.